Halo Sobat Kicamania, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat burung kepodang itu menjadi lebih sensitif atau emosian. Bagaimana caranya? Silahkan lihat konten berikut ini. Soal burung kepodang si cantik Oriolus chinensis. Dan gimana caranya bikin dia lebih rajin bunyi atau istilah kerennya di kalangan penghobi jadi emosian atau gacor. Iya, Sumbernya ini campuran ya, ada pengalaman dari para kicau mania, ada juga catatan ornitologi. Jadi misi kita sekarang mengungkap apa sih emosian itu? betul. Dan gimana perawatan harian bisa jadi kuncinya? Iya, yang seru tuh gimana praktik-praktik penghobi yang kadang kan cuma dari ngelihat, dari coba-coba, ternyata kok sejalan banget ya sama prinsip biologinya. Oh iya, Kita bakal lihat nih gimana nutrisi, terus rutinitas, sama lingkungan itu saling ngaruh. Oke, siap. Mari kita bongkar kalau gitu. Titik awalnya berarti, ya perawatan harian ya. Ini fondasinya. Fondasi banget. Bukan sulap, tapi pendekatan menyeluruh ya. Kita mulai dari makanan dulu deh. Sumber-sumber ini kayaknya setuju banget soal pentingnya protein hewani. Iya, Meski kepodang kan suka tuh pepaya, pisang gitu. Tapi di alam liar katanya makannya serangga ya. betul sekali. Justru itu menu utamanya. Jadi ngasih pakan tambahan, atau IF ya, extra fooding, kayak jangkrik, ulat Hongkong, ulat bambu, itu penting banget. Kenapa tuh? Biar kenyang aja atau ada alasan lain? Lebih dari sekedar kenyang, secara ilmiah nih, berkicau tuh butuh energi gede loh. Apalagi kalau lagunya panjang, variatif gitu. Nah, protein hewani itu sumber energi tinggi. Tapi, ada lagi. Protein ini juga bantu produksi hormon testosteron. Oh, hormon. Iya, hormon ini krusial banget buat memicu kicauan. Jadi bukan cuma bensin, tapi juga pemantiknya gitu. Wah, jadi beneran ngaruh ke kimianya si burung ya, biar jadi lebih vokal gitu. Oke. Betul. Nah, selain pakan, ada ritual harian nih. Pengembunan pagi, terus mandi, jemur secukupnya nih katanya penting buat vitamin D. Tepat. Jemur pagi itu bagus buat bantu serap kalsium. Penting kan buat tulang, bulu, sama ya vitalitas umum lah. Burung sehat pasti lebih semangat nyanyi. Masuk akal. Terus, ada satu lagi yang menarik dari sumber-sumber itu. Gantung sangkar di tempat tinggi. Nah, iya. Kenapa tuh digantung tinggi? Emang ngaruh ya? Ngaruh banget. Ini ada hubungannya sama naluri alaminya. Kepodang itu kan sifatnya investigatif ya. Suka ngawasin teritori dari tempat tinggi. Oh, Pas dia di atas, ngerasa aman, ngerasa ini daerahku. Nah, itu rasa percaya diri sama dominasinya naik. Jadinya, dia terdorong buat ngasih tahu kehadirannya. Lewat apa? Ya lewat kicauan. pantesan. Plus, pengerodongan, nutup sangkar di siang hari itu juga penting loh. Biar dia bisa istirahat, nggak stres ngelihat lalu lalang, jam biologisnya juga jadi teratur. Oke, jadi semua elemen ini dari pakan, protein tinggi, jemur, mandi, posisi sangkar, kerodong, semuanya kayaknya nyambung ya. Iya, satu tujuan. Tujuannya yaitu tadi, bikin burung sampai kondisi puncak yang disebut emosional atau gacor itu. Nah ini nih, emosional ini sebenarnya apa sih? Apa kayak kita gitu, sensitif? Nah, ini dia. Beda banget sama emosi manusia. Emosian di sini itu istilah praktis aja dari penghobi. Oh, oke. Buat ngegambarin kondisi fisiologisnya yang lagi optimal banget. Intinya ya di hormon testosteron tadi. Lagi-lagi hormon ya. Iya, hormon ini ngaruh langsung ke organ suara burung, namanya sharing. Testosteron bikin sharing ini lebih aktif, lebih responsif. Jadi kicauan yang kencang, nyaring, gampang kepancing itu. Itu manifestasi fisik dari kondisi hormon yang lagi prima. Gitu kasarnya. Jadi emosian itu lebih kayak kondisi siap tempur secara vokal ya, karena hormonnya lagi pas. Bisa dibilang gitu. Terus kenapa dia jadi gampang banget kepancing suara lain, dengar burung lain nyanyi, langsung nyaut? Nah, itu balik lagi ke fungsi kicauan di alam. Buat apa? Pertahanin teritori. Oh iya ya. Dengar suara burung lain, wah, ini bisa jadi saingan nih. Respon alaminya ya counter singing. Saling sahut, biar nunjukin, hey, ini daerahku. Tanpa perlu berantem fisik. Efisien ya. Ditambah sifat investigatifnya tadi. Dia kan peka banget sama suara sekitar.
Makanya, pancingan suara atau rekaman masteran itu efektif banget buat mancing dia bunyi. Ngomong-ngomong masteran, ini kan kayak les vokal buat burung ya. Katanya kepodang pinter niru suara lain. Betul, ini namanya vocal learning. Mirip kita belajar ngomong lah. Masteran, apalagi pas dikerodong, jadi dia fokus dengerin aja, itu bisa bikin variasi lagunya makin kaya. Makin kaya lagunya, makin keren gitu ya. Bisa jadi sinyal dominasi juga. Pejantan dengan lagu kompleks itu biasanya dianggap lebih unggul. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, bikin kepodang gacor atau emosian itu intinya bukan maksa, tapi kita jadi semacam manajer yang baik buat dia. Iya, betul. Kita siapin kondisi terbaiknya, nutrisi pas, protein hewani cukup, buah variasi. Rutinitasnya teratur, jemur, mandi, istirahat pakai kerodong. Lingkungannya juga, sangkar tinggi biar pede. Plus, stimulasi suara pakai masteran, gitu ya. Tepat sekali. Kondisi emosian itu ya hasil dari kesehatan fisik mental yang prima, yang kita dukung dengan perawatan yang benar. Gabungan seni merawat sama pemahaman sains deh. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu catatan penting di sumber Anda buat kita renungkan bareng. Mengingat status konservasi kepodang ini, di beberapa tempat ternyata udah agak rawan ya, karena diburu buat dijual. Nah, gimana kita, Anda, para penghobi atau calon pemelihara, bisa seimbangin rasa suka dengerin kicauannya yang indah? Dengan tanggung jawab. Iya, dengan tanggung jawab buat mastiin kelestariannya. Termasuk ya, komitmen buat cuma pelihara burung dari penangkaran yang jelas, yang legal, bukan hasil tangkapan liar. Betul. Itu penting banget. Nah, itu mungkin jadi bahan pikiran buat Anda semua setelah penyelaman mendalam kita hari ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam membuat burung kepodang lebih emosian itu, yang pertama kita harus makanannya tercukupi. Terutama adalah protein yang membantu meningkatkan hormon testosteron. Jadi semakin tinggi hormon testosteronnya, dia akan menjadi semakin dominan atau kita bilang emosian ya. Yang kedua yang gak kalah penting adalah vitamin D. Vitamin D ini juga kalau bisa kita cari dengan cara penjemuran, tetapi menjemurnya itu jangan langsung di bawah terik matahari. Jadi kita jemur pagi-pagi aja dan kita kasih tempat berteduh sedikit. Jadi burungnya itu nanti bisa lompat berteduh dan juga bisa lompat ke bawah sinar matahari gitu, atau kita kasih tempat teduh parsial lah. Dan juga jangan mencabut air minumnya, jadi biar dia minum seperti itu. Dan yang gak kalah penting, yang membuat burung kepodang emosian adalah gantung dia di tempat yang tinggi. Karena di hutan atau di alam aslinya, dia itu burung yang sangat teritorial. Jadi semakin tinggi tempatnya, kalau kita taruh di tempat tinggi, dia akan menjadi semakin pede seperti itu. Dan juga yang nggak kalah penting, kita harus sering-sering pancing dia dengan masteran kepodang, atau kita sekali-kali kasih kaca, tapi jangan lama-lama ya, sekitar 1 menit atau 2 menit lah untuk memanaskan emosinya. Nanti kalau kelamaan justru dia akan malah takut nanti kalau dia merasa kalah saingnya. Jadi seperti itu tips-tips dari saya bagaimana cara meningkatkan emosi kepodang. Bila teman-teman ada tips-tips lain, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.